akadongan tobot nang awong Yesus Tuhan begi Horas Amang Gadinang, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian dari buku Ende nomor 185 ayat 3 dan 4. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jalan selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, seorang ayah membeli sebuah buku gambar karena ia memperhatikan anaknya mulai mencoret-coret dinding. Lalu dia katakan, "Nak, disinilah engkau menggambar." Si anak pertama sekali menggambar sebuah titik. Lalu ayahnya bertanya, "Ini gambar apa, Nak?" "Ini kapal, Ayah." "Kenapa gambar kapal hanya setitik ini? Bukankah kapal semakin jauh, maka dia hanya terlihat sebuah titik?" Si ayah pun tersenyum. Saudara-saudari, hal yang mau saya katakan adalah itu keterbatasan manusia. Pandangan manusia punya jarak batas. Sehingga semakin jauh, maka yang tertinggal semakin titik. Di sini kita disampaikan firman bahwa Tuhan Allah bukanlah seperti keterbatasan manusia. Ia adalah Allah yang maha kuasa. Dan ia adalah Allah yang maha hadir. Seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, tubuhmu. Di situ dikatakan, karena Bapa di surga selalu melihat. Artinya segala sesuatu Tuhan lihat. Pandangan Tuhan tidak seperti pandangan manusia. Tuhan tidak ada keterbatasan. Karena dia adalah
Sekali lagi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, apapun isi pikiran, apapun yang ada dalam hati, engkau tidak akan mampu menyembunyikannya dari Tuhan Allah. Karena Dia mengetahui segalanya. Dan itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan Dia adalah Tuhan Allah omnipresent, yang kehadirannya senantiasa dapat kita rasakan dan hadir dalam setiap pergumulan, hadir dalam setiap sukacita, hadir dalam segala situasi kondisi kita, yang tentunya dapat kita rasakan di dalam iman keyakinan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tubuhmu, sebab Bapa yang di surga selalu melihat. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami Tuhan untuk senantiasa berlaku benar di hadapan-Mu, melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap jadi umat-Mu yang kudus, hanya mengandalkan kasih setia Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas. Waktu berjalan dengan begitu cepatnya. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022 ini. Banyak rencana yang sudah tercapai, namun banyak juga yang belum tercapai. Namun marilah kita mengucap syukur melewati semua peristiwa itu. Sebab firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Karena itu, kami mengajak Amang Inang dan semua jemaat HKBP Jati Sampurna untuk bersama-sama mengucap syukur dalam Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna yang akan kita laksanakan pada Minggu 13 November 2022. Sejenak kita akan mendengarkan penjelasan Ketua Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon. Shalom, Horas Amang Inang Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu Jemaat HKBP Jati Sampurna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna tahun 2022 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, Jemaat HKBP Jati Sampurna dan Jemaat HKBP Gunung Putri atas dukungan doa, dukungan moral dan material melalui berbagai agenda dan kegiatan yang dilaksanakan panitia sebagai upaya pengumpulan dana sesuai target yang telah kita ketahui bersama, yang akan dipergunakan untuk yang pertama, membantu 5 pendeta di Bona Pasogin, pendanaan operasional tahunan gereja kita HKBP Jati Sampurna, dan membantu pendanaan pembangunan rumah dinas pendeta. Acara puncak Pesta Gotilon tahun 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2022. Kami sangat berharap untuk Amang Inang Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu tetap memberikan dukungan dan mengambil bagian yang terbaik dalam mensukseskan acara Pesta Gotilon tahun 2022. Sebagai wujud nyata ucapan syukur kita atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu, melayani, dan bersaksi adalah tugas panggilan kita semua. Dari tugas panggilan gereja ini, kemudian kita membangun berbagai bentuk program dan pelayanan gereja kita. Menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Adalah menjadi kewajiban kita semua untuk ikut ambil bagian dalam tugas panggilan itu. Melibatkan diri dalam memajukan gereja kita lewat kegiatan-kegiatan koinonia, diakonia, dan marturia untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Sang Raja Gereja. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin. Horas HKBP, Horas Jati Sampurna. Amang dan Ina, Naposo, Remaja, dan Sekolah Minggu HKBP Jati Sampurna. Doakan dan hadirilah Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna, Minggu 13 November 2022 di Sopo HKBP Jati Sampurna. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Sayang, sayang, disayang.